Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa jumpa lagi dan akan belajar tentang bagaimana melakukan instalasi jaringan LAN, di mana materi yang akan kita bahas adalah mulai dari persiapan dalam melaksanakan atau melakukan instalasi LAN. Tujuan dari pembahasan kali ini yaitu supaya siswa dapat memahami peralatan apa yang dibutuhkan dalam melakukan instalasi jaringan LAN. Nah, sekarang kita mulai masuk pada materi. Karena materi jaringan sangat luas sekali, pertama yang perlu kita perhatikan di sini yaitu tentang peralatan dan peralatan perlengkapannya. Apa saja? Nah, di sini dapat dilihat ya. Perlengkapan apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah 2 unit PC ya, komputer, 2 unit komputer atau lebih. Kemudian yang kedua adalah LAN card ya, atau NIC, Network Interface Card ya. Yang ketiga adalah kabel UTP. Yang keempat ada konektor RJ45. Dan yang kelima ada tang krimping. Yang keenam ada LAN tester, dan yang terakhir ada hub atau switch. Nah, mari kita bahas satu persatu dari perlengkapan yang dibutuhkan dalam membangun instalasi jaringan LAN. Nah, yang pertama yang kita butuhkan tadi adalah 2 unit PC atau laptop ditambah dengan NIC atau LAN card ya. Di sini jelas ya pada gambar ya. Ketika ada 2 buah komputer atau lebih, sudah bisa dikatakan sebagai sebuah jaringan yang terhubung. Kemudian kita butuhkan sebuah LAN card di sini ya, atau NIC, Network Interface Card, sesuai dengan jumlah komputer yang kita butuhkan. Nah, untuk komputer sekarang rata-rata sudah tersedia LAN card onboard atau LAN onboard, jadi kita tidak perlu memasang tersendiri. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah kabel UTP ya. Nah, kabel UTP di sini ya dijelaskan bahwa kabel UTP atau unshielded twist pair adalah jenis kabel yang banyak digunakan di komputer dan industri telekomunikasi seperti kabel Ethernet dan kabel telepon. Nah, kabel UTP di sini merupakan jenis kabel ya yang mempunyai beberapa kategori. Di antaranya ada kategori 3 atau yang saat ini sudah jarang digunakan ya. Ada kategori 4, 5, ada kategori 5E, dan di sini yang diberikan contoh adalah kategori 6. Ya, di sini diperhatikan ya. Bagian-bagiannya di sini ada kulit kabel, kemudian ada 4 warna atau 4 kabel di sini yang terpilin ya. Sebenarnya di sini jumlahnya ada 8 warna. Di antaranya adalah orange, white orange ya. Kemudian ada blue, white blue. Kemudian yang berikutnya adalah green, white green. Berikutnya ada brown, white brown. Yang
Kemudian di sini di tengah-tengah ini ditunjukkan ada plastik fleksibel ya untuk memperkuat kabel. Nah, di sini untuk kategori 6 biasanya digunakan dalam LAN berbasis Ethernet dan jaringan pusat data. Nah, untuk kategori 6 ini berisi 4 pasangan yang terbelit rapat tadi, sehingga mendukung 1 gigabit per sekon hingga 100 meter dan 10 gigabit hingga 50 meter. Ya, yang berikutnya di sini ada konektor RJ45. Di mana konektor RJ45 di sini adalah konektor kabel Ethernet yang digunakan di dalam topologi jaringan berbasis LAN maupun topologi jaringan yang lain. Kalau dilihat di sini ada 8 pin ya. Di sini ya. Ada pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang artinya kabel yang menggunakan konektor RJ45 mempunyai 8 kabel terpisah. Nah, jika Anda mengamati lebih dekat ya bagian ujung dari kabel Ethernet, maka Anda akan menemukan ke-8 kabel tersebut. Nah, setiap kabel mempunyai warna yang berbeda-beda dan urutannya juga tidak sembarangan, ada ketentuan di dalam mengurutkan kabel tersebut. Selain itu, ya fungsi dari konektor RJ45 adalah memudahkan kita untuk melakukan pergantian pesawat telepon maupun jika ingin pindah-pindah kabel maupun mencabutnya tanpa khawatir terkena sengatan listrik. Nah, konektor tersebut juga digunakan untuk menghubungkan konektor LAN dengan pusat jaringan. Anda dapat mendapatkan konektor RJ45 di toko-toko kabel, terutama yang menjual komponen komputer, dan harganya pun sangat murah. Bahkan isinya ada yang sampai 100 piece. Kemudian yang berikutnya adalah tang krimping. Nah, tang krimping di sini mempunyai fungsi untuk memotong, mengupas, dan menjepit kabel berjenis UTP unshielded twist pair dan STP shielded twist pair. Nah, sekaligus dapat menghubungkan kabel ke konektor untuk jenis RJ11 dan RJ45. Tang ini juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk memotong kabel supaya kabel yang dipotong bisa lurus sehingga memudahkan kita dalam memasukkan kabel pada konektor. Fungsi berikutnya adalah untuk melakukan crimping kabel UTP. Artinya, pin-pin pada konektor masuk pada kabel UTP. Jika pin belum masuk ya, atau pinnya tadi belum dimasukkan pada kabel, maka kabel belum bisa terkoneksi. Nah, yang berikutnya adalah LAN tester. Di sini LAN tester merupakan alat pengetes kabel, tetapi lebih spesifik untuk mengetes atau menguji kabel LAN atau kabel UTP karena bentuk konektornya telah disesuaikan. LAN tester digunakan untuk memeriksa benar tidaknya sambungan kabel. Nah, cara penggunaan LAN tester pun sangatlah mudah. Yang harus Anda lakukan hanyalah menghubungkan kabel LAN yang akan Anda tes ke dalam LAN tester. Apabila kabel jaringan tersebut bisa bekerja dengan baik, maka LAN tester akan memberikan indikator-indikator tertentu. Ya, di sini bisa dilihatnya nanti indikatornya bisa menyala. Indikator pada LAN tester dapat berbeda-beda, dan untuk petunjuk lebih lengkapnya juga bisa mempelajari manual LAN ya, manual dari LAN tester yang kalian gunakan. Oke, berikutnya ada hub atau switch ya, di mana hub merupakan perangkat jaringan yang memungkinkan Anda menghubungkan beberapa PC ke satu jaringan. Hub juga berfungsi sebagai titik koneksi umum untuk perangkat di jaringan. Sedangkan switch adalah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat bersama pada satu jaringan komputer. Nah, jika ingin membangun sebuah jaringan yang lebih dari 2 unit PC atau komputer,
maka kita membutuhkan switch ini ya, switch atau hub ini yang terdapat beberapa port yang fungsinya untuk menghubungkan beberapa komputer. Ya, selanjutnya adalah susunan kabel. Di sini ada dua tipe pengkabelan ya. Yang pertama adalah straight, yang kedua adalah crossover ya. Ada straight kabel dan ada crossover kabel. Dimana untuk straight, atau straight kabel ini ya, susunannya di sini bisa dilihat ya. Untuk ujung kabel yang pertama yaitu terdiri dari urutan warna. Yang pertama orange putih, orange, kemudian hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Nah, ini juga berlaku pada ujung kabel yang kedua. Ya, susunan warnanya juga sama dengan ujung kabel yang pertama. Berbeda dengan ujung kabel untuk susunan dan urutan kabel pada kabel crossover. Di sini ujung kabel yang pertama, urutan warnanya adalah putih oranye atau OP, kemudian orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, kemudian putih coklat, coklat. Nah, untuk ujung kabel yang kedua, di sini tinggal kita pindah saja urutan nomor 1 dan 3, kemudian urutan nomor 2 dan 6 ya. Jadi bisa kalian cermati di sini untuk ujung kabel 1 dan ujung kabel 2 menggunakan susunan seperti ini, berbeda ya dengan yang straight. Nah, ini penampakannya untuk ujung kabel A dan ujung kabel B, dimana untuk ujung kabel yang A ini ya, simulasinya seperti ini. Ketika sudah diurutkan warnanya, baru nanti kalian bisa memasukkan masing-masing ujung kabel ini ke dalam konektor RJ45 ya, dengan posisi ya jacknya ini berada di bawah. Jadi nanti yang diurutkan untuk urutan warna yang pertama putih oranye, kemudian oranye dan berikutnya sampai urutan ke-8, posisinya ada di sebelah kiri. Jadi di ujung sebelah kiri dan jacknya posisi ada di bawah, bisa kita lihat di sini. Nah ya, jadi ini terlihat jelas untuk putih oranye posisinya ada di sebelah kiri dan posisi jacknya ada di bawah. Nah, bisa kalian cermati. Nah, oke, kalau sudah selesai nanti kalian bisa langsung cek menggunakan LAN tester. Jadi untuk indikatornya pastikan sudah nyala semua, baru nanti dipastikan bahwa kabel tersebut selesai dicek menggunakan LAN tester, kondisinya sudah baik dan siap untuk digunakan. Ya, jangan lupa tadi mengkrimpingnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yaitu untuk setting IP address. Untuk setting IP address ya, kalian bisa masuk ke menu LAN properties, kemudian masuk ke IP versi 4 ya, silahkan di OK. Dan ini setelah itu masuk ke menu IP versi 4, masukkan secara statik IP address yang digunakan, apa yang mau dipakai. Nah, kalau sudah, klik OK. Silahkan kalian bisa cek koneksinya menggunakan kabel. Jadi silahkan bisa mulai menghubungkan dua PC tadi atau lebih menggunakan kabel yang sudah kalian rakit tadi ya. Oke, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.